Jadi di video ini kita bagi jadi 3 steps. Yang pertama adalah kita akan mengenal dulu not bass di gitar. Yang kedua, kita akan menganalisa bass pada suatu lagu. Dan yang ketiga adalah kita cari kemungkinan chordnya. Hai teman-teman Nara, welcome back. Hari ini saya mau memberikan tips gimana caranya supaya teman-teman nanti bisa mengulik chord dari lagu-lagu pop kebanyakan. Alright, jadi di video ini kita bagi jadi 3 steps. Yang pertama adalah kita akan mengenal dulu not bass di gitar. Yang kedua, kita akan menganalisa bass pada suatu lagu. Dan yang ketiga adalah kita cari kemungkinan chordnya. Jadi langsung aja kita masuk ke step yang pertama, yaitu mengenal senar bass di gitar. Kenapa ini penting banget? Karena not yang ada di senar bass biasanya juga adalah nama dari chordnya. Untuk lagu-lagu simpel kebanyakan ya. Jadi kita akan mulai untuk belajar menghafal not dari senar 6 sampai senar 4. Jadi cuma 3 senar aja, sesimpel itu. Kita mulai dari senar 6 kosong atau open string. Kita punya E. Right, lalu ke fret 1 ada F. Ke fret 3 ada G. Kita pindah ke senar 5 ada A. Fret 2 ada B. Fret 3 ada C. Fret 4, senar 4 ada D, open string. Sampai situ aja. Jadi E, F, G, A, B, C, D. Oke? Kalau misalkan teman-teman udah bisa main chord-chord dasar, sebenarnya itu teman-teman secara tidak langsung udah bisa tahu juga not di bass ini, di senar bass. Let's say kita punya chord F. Nah, kamu udah tahu nih bentuk F kan kayak gini. Nah, not terendahnya atau yang kamu tekan di senar bass senar 6 ini adalah F. Jadi kalau kamu nggak mau hafalin yang tadi, bisa kamu hafalin dari sini. Lalu kalau kamu main G contohnya, chord G seperti ini. Ini yang terendah adalah G yang kamu pencet di sini, senar 6 fret 3. Ya, jadi secara tidak langsung kamu sebenarnya udah tahu sih not bassnya itu apa di sini namanya. Ya, jadi itu step pertama adalah hafalin dulu E, F, G, A, B, C, D. Oke, dihafalin benar-benar sampai saklek. Nah, sekarang kita masuk ke step yang kedua. Kalau misalkan tadi udah tahu nama notnya, sekarang kita coba analisa di suatu lagu. Contoh, misalkan kita mau analisa lagunya Ed Sheeran deh yang perfect. Sempat ngehits banget kan. Nah, kamu bisa setel dulu lagunya, kamu dengerin. Nah, kira-kira kalau udah dengerin, kamu cari. I found a love. Nah, itu kan mulainya di chordnya pas di kata-kata love-nya kan. I found a love. Nah, terus kamu cari nih. Kira-kira cocoknya sama bass yang mana? Love. Nggak cocok. Love. Nggak cocok juga. Love. Nah, ini pas nih. I found a love. Nah, ini udah pas nih bassnya ya. Kita belum tahu chordnya apa, tapi kita tahu bassnya G. Catat dulu. For me. Nah, ini me itu apa? Bisa kesini juga atau kita ulang lagi dari E. I found a love for me. Nah, ini juga bisa sebenarnya. Ya, jadi kita punya dua nih, bisa ini, bisa ini. Ya, kira-kira. Na 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 na. Na 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 na. Enggak masuk di sini. Na 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 na. Na na. Nah, ini masuk nih ke C. Na 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 na. Na 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 na. Nah, ini masuk juga ke D. Ya. Awalnya mungkin kamu akan lama banget prosesnya cari ini satu-satu. I found love, kamu coba I found love, ya. Itu saya dulu caranya juga kayak gitu sih. Proses. Jadi jangan berasa kayak wah saya lama banget nih nyari chord. Ya, itu adalah sebuah proses. Kamu pelan-pelan, nanti lama-lama kalau kamu udah sering ngulik, kamu udah dapet feelingnya nih. Oh, kalau main ke tingkat 1 nih bunyinya kayak gini. Main ke tingkat 5 nih kira-kira bunyinya kayak gini. Ya, jadi nikmatin aja prosesnya sekarang, nggak apa-apa lambat dulu, tapi nanti juga kamu akan bisa mengulik dengan lebih cepat. Nah, tadi kita udah dapetin I found love. Oke, udah tahu kan?
Nah sekarang kalau kamu udah tahu bass ya, kita masuk ke step 3. Setiap bass ini, let's say kita assume tadi saya bilang bahwa not di bassnya ini adalah nama chordnya juga. Jadi kalau tadi kita punya G, berarti dia pasti chord G juga sesuai dengan nama bassnya. Nah tapi G ini kan bisa macam-macam, ada G mayor, G minor, ya. Kita limited dulu ke mayor atau minor. Kalau misalkan kita mainnya G mayor, nah ini udah pas nih. Kalau G minor bunyinya kayak nggak mungkin, bunyinya aneh. Biasa minor tuh bunyinya lebih sedih ya, tanda kutip. Ya, jadi terus tadi ke E, for me, ke E. Nah E-nya ini E minor apa E mayor? For me, kita coba E minor. Nah masuk karena bunyinya lebih sentimental ya. Kalau ke E mayor, I found love for me. Nah kalau mungkin bunyinya terlalu cerah, terlalu bright. Oke, kita udah ketemu 2 nih sekarang. I found love for me. Ke C tadi. Kira-kira mayor apa minor? Kalau dari feeling bunyinya, ini ke mayor. Masih bunyinya feelingnya mayor. Ulang lagi. Alright. Jadi itu salah satu cara kamu bisa ngulik chord juga. Jadi sebenarnya banyak banget cara buat ngulik chord. Bisa pakai music theory, kamu latihan ear training. Ini sebenarnya juga salah satu gabungan dari music theory dan ear training ya. Jadi kamu tahu bassnya. Kita ulang, recap. Yang pertama tahu not di senar 6 sampai senar 4. Yang kedua analisa bassnya dengan mendengarkan lagunya. Ya, kamu cari-cari di mana bassnya. Dan yang ketiga adalah pilih apakah itu chordnya mayor atau minor dari bass yang kamu temukan tadi. Dan yang paling penting di antara semuanya, kalau kamu mau bisa ngulik dengan cepat, tentunya yang penting adalah lakukan repetisi. Ngulik dengan sering. Jangan cuma sebulan sekali, itu terlalu sedikit. Alright, jadi semoga tipsnya bisa membantu kamu untuk ngulik. Thanks for watching. I'll see you in the next video. Bye-bye.